Baik. Salam Lampung Berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Desi Purnamasari. I am from Lampung English University. Hi dears, have you ever traveled to a city? Do you know that there are so many cars around the street? What do you feel when you are in a traffic jam? Do you feel disturbed by them? How about the smoke of the vehicles? And how about the voice of that vehicles? Okay, now let's observe this picture. Think about this picture. Yeah, this is a picture of a traffic jam happen in a city. There are some problems caused by the cars. Based on this picture, do you know what is our material today? Yeah, today we are going to study about analytical exposition. There are four important points that we should understand in these topics. The first one, we must understand about the definition of analytical exposition text. Next, it is about social function. And then we should study about generic structure, and the last one we must understand about language features of analytical exposition. Definition. Pengertian atau definisi analytical exposition text sebenarnya sangat mudah dipahami. Secara bahasa,
Analytical bermakna examining or liking to examine things very carefully. Artinya, suka memeriksa atau menguji sesuatu secara hati-hati. Sedangkan makna exposition adalah a comprehensive description atau penjelasan secara luas. Berikut ini adalah generic structure dari analytical exposition text. Yang pertama yaitu thesis. Yang kedua adalah arguments. Dan yang ketiga yaitu reiteration atau conclusion. Kedua adalah arguments. Di paragraf selanjutnya, kita bisa menemukan bagian arguments. Penulis akan menuliskan pendapat untuk mendukung topik utama yang telah disampaikan sebelumnya. Biasanya, dalam analytical exposition terdapat lebih dari 2 argumen. Semakin banyak argumen yang ditampilkan, pembaca akan semakin percaya bahwa topik yang dibahas adalah topik yang penting atau membutuhkan perhatian. Argumen terdiri dari point dan elaboration. Point maknanya adalah pikiran utama dari arguments. Sedangkan elaboration bagian ini mengembangkan dan mendukung tiap pokok argumen yang disampaikan. Biasanya bagian ini menyatu dengan argumen. This part develops and support each point of arguments. Bagian terakhir atau yang ketiga yaitu reiteration atau conclusion. Bagian ini selalu terletak di akhir teks dan menjadi paragraf penutup tulisan. Reiteration berisi penegasan kembali posisi dan pendapat penulis terhadap topik utama. Dari sebuah analytical exposition text adalah language feature atau unsur kebahasaan. Ada beberapa unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks tersebut. Yang pertama yaitu fokus pada human and non-human. Yang kedua, menggunakan mental process. Hal ini digunakan untuk menyatakan apa yang penulis atau pembicara pikirkan atau rasakan tentang suatu hal. Contohnya, realize, feel, dan lain-lain. Language feature yang ketiga yaitu menggunakan material proses. Hal ini digunakan untuk
menyatakan proses konkret apa yang sebenarnya terjadi. Contohnya, sudah berpolusi. Yang keempat, menggunakan simple present tense. Berikutnya, menggunakan relational process. Language feature yang terakhir yaitu menggunakan internal conjunction to state argument. Dari sebuah analytical exposition text adalah language feature atau unsur kebahasaan. Ada beberapa unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks tersebut. Yang pertama yaitu fokus pada human and non-human. Yang kedua, menggunakan mental process. Hal ini digunakan untuk menyatakan apa yang penulis atau pembicara pikirkan atau rasakan tentang suatu hal. Contohnya, realize, feel, dan lain-lain. Language feature yang ketiga yaitu menggunakan material proses. Hal ini digunakan untuk menyatakan proses konkret apa yang sebenarnya terjadi. Contohnya, sudah berpolusi. Yang keempat, menggunakan simple present tense. Berikutnya, menggunakan relational process. Language feature yang terakhir yaitu menggunakan internal conjunction to state argument.